Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus dari Excel dari mulai pricing, forecasting, dan juga conjoint analyze. Oke, kita mulai dari yang pricing. Oke, pertama itu ada linear demand curve. Oke, untuk pertama-tama kita blok yang price and demand. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih yang scatters ini. Oke, kita switch row. Kemudian klik trendy. Oke. Kemudian kita pilih yang display equation on card. Nah, ini. Nah, jadi di sini udah muncul ya teman-teman untuk angkanya ini. Nah, lalu kita masukkan ke Gmail. Sini. Kita masukkan sesuai rumus sama dengan yang dikurangi 22,2, kemudian dikalikan dengan price-nya, enter. Oke. Kemudian yang kedua itu ada power demand. Jadi pertama-tama kita masukkan di demand rumusnya yang ini ya teman-teman, sama dengan kita pilih yang ini, kemudian dikalikan dengan price-nya. Kemudian kita pangkatkan. Selanjutnya itu kita menggunakan data. Lalu kita pilih yang what if analyze, kita pilih yang goal seek. Oke, untuk yang set cell-nya itu kita masukkan yang demand. Kemudian untuk yang top value kita masukkan angka 1000. Kemudian yang by changing cell-nya kita masukkan yang anime. Oke. Nah, sini sudah muncul demand dan angkanya untuk estimation-nya. Kemudian kita mengisi kolom yang kosong ya di demand ini. Pertama-tama itu kita menulis revenue dulu teman-teman. Oke, untuk rumus yang demand sama dengan kita masukkan di ini, kemudian kita kunci ya teman-teman. Kita kunci terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan price-nya, price, kemudian kita pangkatkan min 2. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok ke bawah. Oke. Kemudian untuk rumus yang revenue itu kita tinggal tambahkan saja ya, teman-teman. Jadi kita menambahkan price dan juga demand-nya itu. Sama dengan price-nya itu ini ditambah dengan demand-nya. Oke, enter. Kita ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman.
Kemudian yang ketiga itu ada optimizing price linear. Oke, untuk yang optimizing price linear itu pertama kita pilih yang price dan demand-nya kita blok, kemudian kita pilih insert yang scatters juga sama seperti tadi ya. Kemudian kita ini switch row dulu, dibalik dulu ya teman-teman. Oke, kita klik, kemudian trending, kita pilih yang linear dan juga kita pilih yang display equation on card. Nah, di sini kan sudah muncul ya teman-teman. Oke, karena di sini udah muncul, maka kita masukkan ke rumusnya ya, rumus di demand-nya ini. Oke, sama dengan ini, kemudian kita kurangi dengan kemudian dikalikan dengan best price ini. Oke, enter. Nah, selanjutnya untuk profitnya sendiri kita masukkan rumus ini ya teman-teman. Rumus profit ini kita masukkan ke sini sama dengan kurung buka price-nya ini tadi ini ya teman-teman, best price, kemudian dikurangi dengan unit cost kurung tutup, kemudian dikali dengan demand ini. Oke, kita enter. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu menggunakan solver ya. Solver tadi di data, kemudian ini kita gunakan solver. Nah, untuk yang set objektifnya itu kita pilih yang profit ini ya teman-teman. Kemudian ini kita klik yang maksimal. Kemudian by changing variable cells-nya kita masukkan yang di ini best price. Oke, best price. Kemudian kita solve-kan. Oke. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ada optimizing linear 2. Jadi ini ada optimizing linear 2. Untuk awalnya itu kita membuat grafik dulu ya, seperti tadi insert, kemudian scatters. Nah, ini kita juga di switch row column, lalu kita pilih yang linear dan juga di display equation on card. Ini seperti ini teman-teman, sudah muncul. Sudah muncul ya di sini. Oke, kemudian untuk demand-nya kita masukkan ya, sama dengan kemudian dikurangi koma kali dengan best price. Oke. Bentar. Oke, kemudian yang untuk total profitnya di sini udah ada rumusnya ya teman-teman.
kita masukin aja rumusnya sama dengan kurung buka 2 kali, kemudian price kemudian dikurangi dengan unit per cost lalu kurung tutup dengan demand demand Oke, sini udah muncul. Kemudian untuk yang best price-nya kita menggunakan solver ya tadi, solver lagi data, kemudian solver. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, untuk yang set objektifnya itu kita masukkan yang di total profit, kemudian max, dan by changing value-nya itu di best price-nya, ya di sini. Kemudian kita solverkan. Oke, nah di sini udah muncul ya teman-teman untuk estimation-nya. Dan tadi ini untuk scatters-nya. Kemudian yang terakhir ada optimizing price yang polinomial. Oke, jadi di sini itu pertama kita membuat scatters dulu ya teman-teman. Dari mulai ini kita buat insert, kemudian ini, oke. Friendly, kemudian kita pilih yang ini polinomial, oke. Kemudian display equation on card. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman. Nah, habis itu yang pertama itu kita kerjakan gimana dulu, masukkan yang tadi itu sama dengan 44 dan kemudian plus 1616 dikalikan kali dengan price-nya, kemudian kurangi 45. Nah, oke, kita ganti dolar dulu teman-teman. Nah, ini kemudian untuk yang profitnya kita melihat rumus ini ya teman-teman. Ini ada rumusnya yang profit, kita tinggal masukin aja ke sini. Oke, sama dengan kurung buka price-nya kemudian kita pilih ini price-nya kurangi dengan unit per cost, kurung tutup dikalikan dengan demand-nya. Oke, kita enter. Oke, seperti ini. Kemudian kita
mengerjakan yang price itu dengan cara data, kemudian kita pilih solver. Ini kita reset dulu solver. Nah, untuk yang set objektifnya itu kita pilih sel yang price ini. Kemudian kita pilih max, kemudian by changing cell-nya itu, mohon maaf, ini kita pilih yang profit ya teman-teman. Ini di sini kita pilih profit, kemudian next, kemudian by changing variable-nya itu kita pilih yang price. Kemudian untuk yang subject to the concern, kita yang pertama itu masukkan yang cell reference itu kita masukkan yang price, kemudian kita pilih ini, dan yang constant itu kita masukkan yang low price, kemudian kita add. Oke, kemudian yang kedua itu masukkan price juga ini. Oke, yang constant kita masukkan high. Oke, solver, kemudian oke. Oke, sudah benar. Nah, ini udah muncul ya teman-teman untuk bagian sini ya, untuk yang pricing. Oke teman-teman, selanjutnya ada forecasting, dimana di forecasting ini kita diharuskan untuk mengisi beberapa unit yang kosong ya, dari mulai simple average sampai dengan linear forecasting. Yang pertama itu ada simple average. Oke. Jadi kita scroll ke bawah, kita lihat di Maret dan April 2019 belum terisi ya. Maka kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian kurung buka, kita blok dari bawah sampai atas di unit ini, kemudian kurung tutup, kita enter. Oke, kita tarik ke bawah. Jadi 42 dan 42 kita isikan di sini. Kemudian yang kedua itu ada most knife. Untuk most knife itu jadi mengikuti unit di tahun sebelumnya. Maksudnya mengikuti unit di sebelumnya. Jadi kan di sini 35. Jadi kita mengikuti saja bawahnya 35 dan 35 seperti ini. Oke, kita isikan. Kemudian yang ketiga itu ada seasonal knife. Oke, untuk seasonal knife ini, jadi kita itu mengikuti tahun sebelumnya. Di sini kan 2019, maka kita lihat di Maret 2018. Untuk Maret 2018 ini terisikan 48, maka kita ikuti 48. Dan di April 2018 terisikan 34, maka di April 2019 kita isikan juga 34. Jadi mengikuti tahun sebelumnya ya, 2018. 48 dan juga 34. Kan? Oke, kemudian yang keempat ada moving average. Ini ya, teman-teman. Oke, untuk moving average itu kita menggunakan data, kemudian data analyze,
Kemudian kita pilih yang ini, moving average. Kita oke. Kemudian untuk input range-nya itu kita pilih dari bawah sini, Februari 2019 sampai Maret 2018, karena intervalnya 3 ya guys, ini jadi ditambah 2, jadi 1 tuh, jadi di sini Januari 2015. Oke. Kemudian untuk output range-nya itu kita taruh di sini ya teman-teman, Januari 2019. Oke, kita okekan. Nah, ya kita taruh aja di sini. Dan juga nih kita isi di sini 48, 41. Oke, jadi di moving average kita juga menambahkan grafik ya. Caranya kita blok dari bawah ke atas seperti ini. Oke, kemudian kita pilih insert. Kita pilih yang ini, teman-teman, grafiknya. Nah, untuk memunculkan titik-titik garis, kita klik kanan, kemudian add trend. Nah, di sini ada tertulis linear, kita klik linear. Nah, untuk memperjelas titik-titiknya kita ganti warna ya teman-teman. Jadi warna merah. Oke, merah. Nah, seperti ini. Maka grafiknya akan seperti ini. Menurun ya. Kemudian yang kelima ada exponential smoothing. Oke, untuk exponential smoothing itu jadi kita juga menggunakan data. Kemudian kita pilih data analyze. Kita pilih yang exponential smoothing ini teman-teman. Nah, kita okekan. Oke. Kemudian untuk input range-nya itu kita dari bawah ini sampai dengan Februari 2015. Baik, sini ya teman-teman, ditambah 1 bulan ini jadi Februari. Oke. Kemudian untuk output range-nya kita taruh di sini. Oke, kita okekan. Nah, jadi kita taruh di sini saja 41 dan juga seperti ini ya. Komanya dihilangkan saja. Nah, di eksponensial juga kita menggunakan grafik ya teman-teman. Ya, caranya sama. Kita blokkan dari bawah sampai atas seperti ini. Kita insert. Kemudian ini. Nah, saya juga menambahkan garis-garis ya teman-teman, garis titik-titik. Trendly, kemudian linear. Kita ganti warnanya biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, ini warna merah. Nah, grafiknya juga menurun seperti ini. Isikan dulu di tabel soal 48 dan juga 341. Oke, kemudian yang terakhir itu ada linear forecasting. Nah, di sini untuk linear forecastingnya itu jadi kita membuat angka dulu ya dari sini.
Januari 2015. Kemudian kita buat angka ke bawah ya teman-teman, sampai sampai ini. Kemudian kita masukkan rumus di sini. Rumusnya itu sama dengan forecasting linear. Ini ya teman-teman, forecasting linear. Kemudian kita pilih yang bagian sebelahnya, titik koma. Kemudian kita pilih dari bawah sampai atas. Sampai sini, teman-teman. Kemudian titik koma. Kita blok dari atas sampai bawah. Di sini. Kemudian kurung tutup dan enter ya. Untuk bawahnya kita, nah kemudian ini karena hasilnya masih koma ya teman-teman, jadi kita buat agar dibulatkan saja. Jadi hasilnya seperti ini, 40 dan 41. 40, 41 kita isikan dulu di tabel soal ya, 40 dan juga 41. Kemudian yang linear forecasting itu kita juga membuat grafik ya, sama seperti tadi itu, dari bawah ke atas. Kemudian kita pilih yang insert. Seperti tadi, trend ini, kemudian linear, dan juga kita ubah warnanya agar lebih jelas ya teman-teman. Nah, grafiknya juga menurun, jadi dari moving average hingga linear forecasting itu grafiknya menurun. Selanjutnya itu ada conjoint analysis, di mana kita terdapat merek mobil, kemudian warna dan juga transmisi. Kemudian ada beberapa data yang kita harus isikan, dan ini hasil kuesionernya dari preferensi. Untuk mengerjakan conjoint analysis, pertama kita membuat folder baru terlebih dahulu. Bikin folder. Kita bikin folder dulu di file, kemudian kita menuju ke SPSS. Nah, kemudian di SPSS ini kita klik data, kemudian orthogonal design, kita pilih yang general. Di sini kita memasukkan faktor name dan juga faktor label ya. Untuk faktor name itu menyesuaikan dengan Excel, tadi ada merek, warna, dan juga transmisi ya. Yang pertama itu kita merek. Kemudian kita add-kan. Yang kedua itu
ada warna. Dan yang terakhir itu ada transmisi. Oke, setelah ini kita klik bagian merek ini, kemudian definite values. Nah, tadi kan di Excel-nya itu ada data ini ya teman-teman, mereknya ada Avanza Velox, kemudian RAS, dan juga Innova. Kemudian warnanya juga ada hitam, putih, silver, dan transmisinya tuh ada manual sama matic. Nah, kita ini masukkan ke SPSS. Sini ya teman-teman. Jadi pertama untuk kedua ada Innova. Oke, kemudian yang kedua itu ada warna mobil, kita masukkan juga di definite value. Yang pertama itu ada warna hitam. Kemudian yang kedua itu ada warna putih. Yang ketiga itu ada warna silver. Oke, yang transmisi juga kita definisi value juga. Yang pertama itu ada manual. Yang kedua ada matic. Sudah kita masukkan semua ya, dari merek, kemudian warna, dan juga ada transmisinya. Nah, habis itu kita ke create new data, kemudian kita klik file. Di sini kita namakan filenya ya, stimuli mobil. Oke. Kemudian kita masukkan ke bagian ini ya teman-teman, conjoint analyze. Nah, udah. Kemudian oke. Nah, habis ini kita masuk ke file manager lagi. Sini ya teman-teman, yang conjoint analyze. Nah, ini kan tadi udah bikin file yang kita bikinkan di SPSS. Kemudian kita buka. Oke, kita buka filenya ini. Nah, di sini kan ada data view dan juga ada variable view. Yang variable view itu desimalnya kita gantikan 0 semua ya teman-teman. Oke. Kemudian dari merek sampai transmisi kita kopikan ke bagian Excel yang terdapat data tadi. Ini di copy ke Excel.
Oke, kita kasih nama dulu. Merek, kemudian purpose. Oke, sudah. Kemudian kita lihat sheet yang kedua, ada sheet stimuli. Di sini kita harus mengisikan deskripsi dari stimulinya yang kosong ya teman-teman. Yang pertama itu kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita tag ke sheet level. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian titik koma, merek, titik koma, 2, dan titik koma, close, kurung tutup, enter. Nah, ini udah muncul ya teman-teman, kita tinggal dragging ke bawah aja. Nah, kemudian yang kedua itu ada warna ya, warna mobilnya. Sama rumusnya sama dengan ketikkan VLOOKUP, kemudian kita balik ke sheet level, kita klik ini, titik koma, sini warna ya teman-teman, warna, kemudian kita titik 2, kita tutup. Nah, sini juga udah muncul teman-teman, kita drag ke bawah. Oke, yang terakhir itu ada transmisi ya. Untuk transmisi juga sama menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita balik ke sheet level, kita klik ini, titik koma, kemudian kita klikkan transmisi, titik koma, 2, kemudian nah, ini juga udah muncul ya teman-teman. Oke, jadi deskripsi stimulinya untuk stimuli pertama tuh Innova, Silver Manual, dan seterusnya seperti ini. Oke, kemudian itu ada hasil kuesioner preferensi ya. Di sini ada hasil kuesioner preferensi dari PS1 sampai dengan PS9. Nah, ini jadi kita nanti bakal copy ke SPSS. Kita kopikan ke SPSS. Di SPSS ya teman-teman, tadi yang dari Excelnya itu dari PS1 sampai PS9 kita copy, kemudian kita ke variabel view. Nah, ini kan namanya masih kayak gini, kita ganti namanya dari PS1 sampai PS9. Kemudian kita save. Nah, save ya ke preferensi konsumen, udah kita save. Oke, kemudian kita pilih yang file new, kemudian kita klikkan di syntax. Yang pertama itu, maka kita ketikkan dengan conjoin plan. Conjoin plan sama dengan
kita masuk ke data file manager, ada stimuli mobil, kita klik, kemudian properties. Nah, ini location-nya kita copy ke SPSS. Kemudian kita kembali lagi ke file manager untuk tahu nama filenya, kita kopikan ke SPSS. Ini ya teman-teman, kita copy ke SPSS. Nah, yang kedua itu kita klikkan data. Kemudian sama dengan ketik 1, kita masukkan file yang preferensi konsumen ya teman-teman. Kita balik lagi ke file manager, kemudian ini yang preferensi konsumen, kita copy dulu ya lokasinya. Kita copy ke SPSS. Kemudian kita lihat file lama yang di preferensi konsumen. Ini ya teman-teman, kita salin dulu ke SPSS. Kemudian pastikan. Kemudian yang ketiga itu ada miring to check, teman-teman, cek, kemudian sama dengan responden. Oke, yang keempat itu ada skor. Ini teman-teman, skor sama dengan tadi P1 sampai dengan P9. Kemudian yang kelima ada vektor. Vektornya tadi itu ada merek, kemudian ada warna, dan juga ada transmisi. Oke. Dan yang terakhir itu ada print sama dengan ini ya teman-teman. Sebentar lagi. Nah, kemudian kita runkan, kita klik all. Nanti muncul seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan dari data ini angkanya yang tertinggi itu dari ini itu, maka yang lebih bagus.